Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya Ikhwanus Soimin, mahasiswa program studi Bahasa Indonesia Universitas PGRI Kanjuruhan Malang PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja di SMKN 1 Baurno, Kabupaten Bojonegoro. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi memproduksi dan mempresentasikan teks negosiasi. Model pembelajaran yang saya pakai yaitu PBL atau Problem Based Learning dan menerapkan TPEK atau Technological, Pedagogic, and Content Knowledge dalam kegiatan pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Oke, kelihatannya wajah kalian masih cerah karena masih jam pertama. Dan saya lihat ruang kelas kalian juga sudah bersih. Tadi sudah nyapu dan sudah membersihkan semuanya. Saya apresiasi pada ketua kelas yang mungkin sudah sudah berhasil mengerahkan anak buahnya untuk membersihkan ruang kelas. Siapa ketua kelasnya? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan dipimpin berdoa Ridho. Ya, terima kasih Ridho. Sebelumnya saya akan presensi kalian dahulu. Ini kelihatannya tidak full semuanya, ada beberapa anak yang tidak masuk. Saya present dulu. Muhammad Andre Ferdiansyah udah masuk. Kemana ini? Sakit? Sakit. Muhammad Ardan hadir. Egi Alfatoni, Natania, Noval Wahyu, Ragil Dia, Ridho Maulana, Rizky Hidayatul, Ria Unafi, Selvi Putri, Sela Nailul, Seli Adelia, Sofia, Siti Naila, Siti Umi nggak hadir. Ada yang tahu kemana? Sakit? Sultan Wahyu, Sulung udah masuk. Kemana ini? Sakit? Banyak yang sakit ya? Tiara nggak masuk juga. Tiara kemana? Sakit juga. Triwahyuni, Vivian, Wildani nggak masuk. Kemana? Sakit juga. Kok banyak yang sakit? Yosi nggak masuk juga. Kemana ini? Yuda, Justina, Yesi hadir. Baik, ada beberapa anak yang nggak masuk. Mungkin memang cuaca yang tidak menentu bisa membuat kesehatan kita menurun ya. Kita doakan saja teman-teman kita, teman-teman kalian yang tidak masuk, semoga lekas diberikan kesembuhan agar bisa mengikuti pelajaran kembali.
Baik, selanjutnya kemarin kalian sudah belajar negosiasi. Sebelumnya kita telah belajar tentang struktur teks negosiasi. Masih ingat? Ada berapa? Ada 5. Coba Ragil sebutkan, ada apa saja? Terakhir penutup. Betul sekali. Jadi kalian masih ingat. Nah, untuk kali ini, jadi ketika kalian sudah tahu, sudah mengerti materi tentang struktur teks negosiasi, kita melangkah ke selanjutnya. Kita nanti akan membuat teks negosiasi. Saya yakin kalian dulu pernah negosiasi di dalam kehidupan keseharian kalian. Kalian saya yakin pernah bernegosiasi. Mungkin ketika kalian beli sesuatu di pasar, pernah ke pasar ya? Pernah beli pentol? Pernah negosiasi sama tukang pentol? Enggak pernah? Pernah. Sally pernah? Negosiasinya gimana kamu? Pentolnya kok sedikit, tambah lagi gitu ya. Nah, itu adalah negosiasi. Kali ini kalian akan belajar untuk membuat teks negosiasi. Jadi kalian nanti akan membuat teksnya. Jadi kalian akan membuat teks negosiasi, kalian buat di buku. Saya yakin kalian negosiasinya itu secara lisan, tapi kali ini kalian akan membuatnya di tulisan. Oke, selanjutnya Bapak akan memberitahu kalian tujuan dan langkah-langkah pembelajaran kali ini. Tujuan kali ini, kalian diharapkan dapat membuat atau memproduksi sebuah teks negosiasi. Dan langkah-langkahnya seperti apa? Nanti kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu Bapak akan menunjukkan di sini ada beberapa contoh teks negosiasi. Teks negosiasi dalam tulisan itu ada 2 bentuk. Ada 2 bentuk. Ada yang tahu? Apa? Ragil? Narasi dan dialog, betul. Jadi nanti ketika sudah Bapak bagi kelompoknya, jadi nanti kalian akan membuat teks negosiasi. Ada 2, ada beberapa kelompok yang membuat teks negosiasi narasi, ada juga yang membuat teks negosiasi dialog. Kita mempelajari tentang negosiasi. Kira-kira menurut kalian negosiasi itu penting tidak? Penting. Contohnya sepenting apa sih negosiasi itu? Biar tidak rugi. Ada yang lain? Gimana? Hemat uang. Apalagi? Ayo. Negosiasi itu menurut kalian sangat penting. Pentingnya itu seperti apa? Biar tidak rugi, itu pasti. Terus gimana? Ada lagi? Gimana Yuda? Gimana Ki? Agar kedua belah pihak saling percaya. Atau bisa juga agar tujuan kita itu bisa tercapai. Itu adalah pentingnya negosiasi. Kalau kita tidak bisa negosiasi, bahaya enggak? Enggak bahaya tak? Bahaya. Kalau kita nggak bisa negosiasi itu bahaya. Bahayanya seperti apa? Kita akan kalah terus. Kita akan dijadikan orang yang kalah kalau kita tidak bisa negosiasi. Contoh kalau kita tidak bisa negosiasi. Ketika kamu ingin kepepet, kamu tidak punya uang, hanya tinggal HP satu-satunya yang bisa kamu jual. Tapi kamu tidak bisa negosiasi. Saya yakin
1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, itu tidak akan pernah terjual kalau kamu tidak bisa negosiasi. Contohnya seperti ini. Kamu ketemu dengan teman kamu ingin negosiasi, ingin menjual HP kamu. Misal teman kamu namanya Supri. Pri, gimana kabarnya? Sama seperti kamu. Nah, Supri, saya ingin menjual HP. Tapi HP saya ini sudah second dan sudah berumur 2 tahun. Saya ingin menjual HP saya 5 juta. Padahal waktu dulu beli hanya 1.500.000. Nah, karena apa? Karena pikirnya Supri, karena pikirnya kamu itu menjual ingin untung banyak. Tapi karena kamu tidak bisa negosiasi, akhirnya tidak akan terjual HP kamu. Masa kamu seketika itu menawarkan HP seharga 5 juta. Setiap orang kamu tawarkan dengan harga 5 juta. Pasti tidak ada yang beli. Kalau kamu ingin untung, bolehlah. Pri, ini HP tak jual 2 juta, tapi nanti kamu saya kasih tambahan kartu memori, terus tambahan kartu perdana, terus tambahan paket data, tapi 2 juta. Piye Pri? Layarnya juga masih bagus. Sinyalnya lebih-lebih. Kamu pakai di dalam laut itu juga masih ada sinyal. Misalnya seperti itu. Itu kalau kamu pandai negosiasi. Tapi kalau kamu nggak bisa negosiasi, sangat-sangat bahaya. Nah, itu pentingnya negosiasi. Jadi di setiap apapun di kehidupan kalian sehari-hari, negosiasi itu sangat penting. Contoh lagi ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas kalian. Tolong dikerjakan halaman 5 sampai 45. Kalau kamu nggak bisa negosiasi, kamu ya iya saja, ya tak? Tapi kalau kamu pintar negosiasi, Bu, gimana kalau halaman 5 sampai 6 saja? Soalnya ini dari beberapa mata pelajaran juga sudah memberikan tugas yang banyak, sambil kamu memelas wajah kamu. Itu pasti guru itu juga pasti akan setuju. Jadi mimik muka dalam negosiasi itu juga sangat penting. Itulah beberapa pentingnya kamu bisa negosiasi. Baik, di sini saya sudah memberikan contoh. Kalian lihat di layar proyektor itu ada 2 bentuk teks negosiasi. Nah, kalau kalian lihat di situ ada 2 teks negosiasi. Contoh negosiasi yang pertama dan negosiasi yang kedua itu berbeda bentuk. Coba ada yang tahu negosiasi yang pertama itu adalah negosiasi yang berbentuk apa? Teks narasi. Yang kedua berbentuk teks dialog. Nah, kalian bisa lihat di situ. Ini adalah sebuah teks negosiasi yang sangat simple. Sangat-sangat simpel. Jadi ada 3 paragraf teks negosiasi yang pertama yang berbentuk narasi itu ada 3 paragraf, tapi sangat-sangat sederhana, sangat-sangat simpel. Tetapi strukturnya lengkap. Jadi ada orientasi, terus pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup. Jadi di situ sudah lengkap. Walaupun sederhana, simple, tetapi sudah lengkap. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu bagaimana langkah-langkah untuk menyusun atau membuat teks negosiasi? Ya, Egi, gimana? Yang pertama yaitu menentukan tujuan untuk melakukan negosiasi. Menentukan tujuan. Menentukan keyakinan untuk melakukan negosiasi. Yang ketiga, menentukan konflik untuk melakukan negosiasi. Yang keempat, menentukan
solusi untuk melakukan negosiasi. Yang keempat, Menentukan solusi. menentukan solusi. Jadi itu adalah caranya kalian untuk membuat teks negosiasi. Jadi intinya sama seperti strukturnya. Jadi kalian harus mencari strukturnya itu. Baik, langsung saja kalian buat kelompoknya. Nanti saya buat 5 kelompok saja. Ya, ini yang hadir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 kalau dibagi 5 kelompok dapat berapa per kelompok? 4. Ada yang 3 berarti ya. Baik. Kalau gitu silahkan saja kalian cari kelompok atau buat kelompok masing-masing. Saya berikan waktu 2 menit, silahkan membentuk kelompok per meja. Sudah? Oh, berarti langsung ini saja ya kelompoknya? Oh ya yes. Oke, kalau gitu saya bagikan saja. Nanti untuk kelompok 1 kebagian membuat teks negosiasi berbentuk narasi. Kelompok 2 berbentuk dialog. Kelompok 3 berbentuk narasi. Kelompok 4 berbentuk dialog. Kelompok 5 berbentuk narasi. Baik. Selanjutnya akan saya berikan LKPD, lembar kerja. Nanti di sini kalian akan mengerjakan pekerjaan kalian. Satu. Baik. Selanjutnya kalian lihat di situ ada nama kelompok. Jadi kalian tulis nama kelompok di lembar pertama. Lalu yang di lembar kedua itu kalian mengerjakan di situ. Jadi yang mendapat teks negosiasi berbentuk narasi silahkan kalian buat di selembar kertas itu. Yang mendapatkan teks negosiasi dialog juga silahkan dikerjakan di selembar teks itu. Nah, saran saya silahkan membuat teks yang sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Yang penting apa? Strukturnya jelas atau lengkap. Yang penting strukturnya lengkap. Nah, setelah kalian membuat nanti baru dipresentasikan di depan. Jadi tiap kelompok nanti mempresentasikan di depan. Oke ya, silahkan dikerjakan. Waktu 20 menit cukup? Cukup. Baik, silahkan dikerjakan. Nggak, temanya bebas. Ini narasi atau dialog? Dialog. Kalau dialog malah lebih enak lagi. Contohnya seperti itu. Yang penting strukturnya lengkap. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup. Oke, yang penting strukturnya jelas. Ini lagi nyuci foto. Ditulis. Negosiasi dengan foto. Dipersempit lagi, dihilangkan kata yang tidak perlu. Ditulis. Nanti difoto. Setelah itu nanti kirim ke laptop, terus saya tampilkan di slide.
konsumsi. Nah, ya. Ini kan simpel toh. Oh, apalagi sudah ada penawarannya jangan banyak gini, lebih simpel aja. Pokoknya sekali nawar langsung jadi gitu aja. Jadi nanti kan teksnya nggak banyak-banyak. Ini apa? Narasi. Buat sesedikit mungkin. Ya. Kayak kalau contohnya. Lihat tuh. Sudah. Iki pitik. Ora, Pak. Iya. Adol pitik apa? Ora. Sudah sampai ini ya. Habis selfie. Kontan. Jawaban. Nah, kalau sudah kamu berikan strukturnya malah lebih bagus. Oke ya, sekedar informasi. Nanti setelah kalian selesai bisa difoto langsung dikirim ke Bluetooth. Bluetoothnya akan saya nyalakan. Dan sekedar informasi juga, yang terakhir setor tugas yang maju pertama. Vivo 1807 kelompok 4. Tempatnya itu. Tuh, kamu ngirim berapa tuh? Rito, kamu ngirim berapa? 1 atau 2? 2. Oke, sudah semua berarti ya? Sudah selesai semua? Berarti siap untuk presentasi. Kali ini presentasi, silahkan. Tadi yang mengirim terakhir kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Kelompok berapa? Ini ya.
Natania Cahaya, Ragil, Ria, dan Sela. Silahkan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Perwakilan boleh, semua juga boleh. Sai. Nah, samping kanan kiri. Baik, yang lain? Gak apa-apa. No problem. Baik, silahkan yang lain didengarkan. Silahkan yang di depan untuk presentasi. Yang keras, suaranya yang keras. Perkenalan lalu dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu Risma pergi ke pasar untuk membeli ubi ke pedagang di pasar Panjang. Sampai di sana Ibu Risma berada di toko ubi yang karena melihat ubi bekas dengan ukuran besar yang dicarinya. Sambil memesan seluruh Ibu Risma menanyakan harga terkini untuk satu kilo. Dia menyebutkan harga ubi adalah 10.500 per kilo. Ubi menjelaskan harga ubi per kilo bisa lebih murah jika Ibu Risma membeli dalam jumlah banyak. Sutejo pun menunjukkan stok ubi yang harganya 10.500 per kilo. Ibu Risma mencoba ubi dengan harga 8.500 per kilo karena akan membeli 50 kg. Tukiung minta dinaikkan lagi karena harga tersebut belum untung. Ibu Risma pun menawar 9.000 rupiah per kilo. Tukiung menyetujui harga 9.000 rupiah jika Ibu Risma membeli 50 kg ubi. Ibu Risma setuju dengan harga tersebut. Ibu Sumiati akhirnya membeli ubi 50 kg dari Tukiung. Tukiung dan Ibu Risma saling berterima kasih sebelum akhirnya Ibu Risma pergi meninggalkan toko usai membeli. Sekian presentasi. Langsung tanya, apakah ada pertanyaan? Apakah teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Bagian penawaran dimulai dari Ibu Risma yang mencoba menawarkan dengan harga 8.500. Tapi sang pembeli tidak menyetujui karena terlalu murah. Akhirnya penjual ubi menawarkan untuk dinaikkan sedikit, maka dia akan memberikan harga murah untuk pembeliannya. Akhirnya mereka menyetujui dengan harga 9.000. Gimana, Yuda? Betul? Ya, betul. Jadi itu adalah bagian penawarannya. Dimulai dari Bu Risma yang mencoba dengan menawar dengan harga 8.500 per kilo. Apakah ada pertanyaan lain? Nggak ada? Baik. Teksnya juga sudah lengkap strukturnya saya lihat. Baik, bisa diakhiri kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, kerjaannya sangat bagus. Juga sudah di sini juga sudah disampaikan atau tertera mana strukturnya yang sudah jelas. Dilanjutkan kelompok 1. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan negosiasi. Ayo guyon. Ayo silakan. Pagi ini
Langsung lempar pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Ya, Ardian silahkan. Orientasi. Bagian orientasi yang mana? Yang atas. Yang atas itu yang mana? Bu Risma pergi ke pasar untuk membeli ubi ke pedagang di pasar Padang. Sampai di sana, Ibu Risma berhenti di toko ubi karena melihat ubi bagus dengan ukuran besar yang dicarinya. Itu adalah bagian orientasi. Bagaimana, Ardian? Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Nggak ada? Tidak ada. Baik, silahkan diakhiri. Sudah waktunya kami dan kelompokku mengakhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibaca. Negosiasi jual beli sepatu, orientasi, pembeli, selamat siang Kak. Menjual, siang. Langsung dialog 2 orang. Dialog 2 orang. Saya ingin membeli sepatu Muspera yang warna hitam. Ada nggak Kak? Kalau yang ini harganya berapa? Boleh dijawab nggak Kak? Boleh nggak Kak? Kalau 400 saja gimana Kak? Terima kasih banyak Kak. Langsung saya bayar ya. Jadi kalau pergi meninggalkan membayar sepatu seharga Rp400.000. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan. Apapun pertanyaannya pasti akan dijawab oleh kelompok 2, asal pertanyaannya nyambung dengan konteks. Ya, Vivian. Mana bagian penawaran? Tanya apakah usinya boleh ditawar? Sampai jual bilang lebih dikasih. Ya, bagaimana Vivian? Jadi di situ juga sudah ada keterangannya mana bagian penawaran, mana bagian persetujuan, mana bagian penutup. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup bisa diakhiri dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya nanti. Ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Baik. Nah, itu tadi semua hasil dari kalian. Ada 5 kelompok. Jadi saya lihat tadi dari semua kerjaan kalian itu sudah bagus sekali. Karena apa? Karena kalian sudah memberikan keterangan mana bagian orientasi, mana bagian pengajuan, mana bagian penawaran, persetujuan, dan penutup. Jadi kalian sudah tahu bagaimana cara untuk membuat teks negosiasi berbentuk narasi maupun berbentuk dialog. Oke.
Baik, kira-kira kalian paham ya bagaimana caranya membuat teks negosiasi? Paham. Kira-kira materi negosiasi menyenangkan enggak? Sangat menyenangkan. Oke, selanjutnya kalian untuk pertemuan ke depan akan membahas materi yang lain, yaitu materi teks biografi. Nanti setelah ini LKPD-nya dikumpulkan di depan ya. Baik, sebelum saya akhiri, silahkan dipimpin untuk berdoa Mas Yuda. Amin ya Rabbal. Dah sampai sini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ganti pelajaran saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.